Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Masih di turnamen Champion Chess Tour FTX Crypto Cup yang merupakan seri ke-6 dari rangkaian Champion Chess Tour 2022 yang sudah memasuki babak kelima. Tadi malam kawan, pemimpin klasmen pada babak keempat Magnus Carlsen dan Praggnanandhaa kalah kawan oleh lawan-lawannya. Praggnanandhaa kalah oleh Lee Kwang Lim dalam game rapid dan Magnus Carlsen kalah atas Jan-Christoph Duda dalam permainan tie breaks. Ramesh Babu kalah 2 game kawan dan 1 game remes, sedangkan Carlsen ini bermain imbang dalam permainan rapid, saling mengalahkan kawan. 2 game pertamanya Carlsen kalah, terus 2 game berikutnya membalas, kemudian berlanjut ke tie breaks 2 kali permainan blitz. Di permainan 2 kali permainan blitz ini Carlsen kalah 2-0 kawan. Tapi Carlsen kalah di tie breaks ini masih mendapatkan 1 poin, sedangkan Praggnanandhaa ini mendapatkan 0 poin. Partai yang lainnya antara Hans Niemann ini dimenangkan oleh Alireza langsung kawan dalam permainan rapid juga. 2 kali menang, 1 kali remis. Alireza mendapatkan poin penuh, 3 poin kembali. Sehingga sekarang posisinya satu lagi kawan, partainya Levon Aronian versus Anish Giri dimenangkan oleh Anish Giri. Anish Giri kembali memetik poin kawan dan Levon kembali mengalami kekalahan atau kehilangan poin lagi. Posisi pertama atau puncak masih ditempati oleh Magnus Carlsen. Sekarang sudah ada selisih poin kawan. Kalau di babak keempat kemarin poinnya sama 12 poin. Karena Carlsen ini kalah dalam tie breaks, jadi Carlsen masih mempunyai atau mendapatkan 1 poin tambahan. Sehingga poinnya sekarang 13, Praggnanandhaa tetap 12. Dikejar oleh Alireza Firoza dengan 11 poin. Anish Giri pun juga naik kawan ke posisi keempat setelah mendapatkan tambahan 3 poin di babak kelima tadi malam. Diikuti Lee Kwang Lim, Jan-Christoph Duda, Levon Aronian, dan Hans Niemann masih bertahan dengan 0 poin. Di sini nanti kawan, saya akan berikan 2 game langsung. Jadi 3 turnamen nanti hari ini kita cover semua kawan. 1 game dari permainannya Irene, 1 game dari permainan Magnus di video ini. Dan nanti sore kita akan mulai untuk mengulas permainan yang ada di chess.com Rapid Chess Championship yang sudah memasuki seri finalnya. Kemarin kita tunda, nanti sore akan kita ulas kawan. Cukup menarik game-gamenya, banyak game-game yang liar yang terjadi di rapidchess.com Chess Championship. Pertama-tama kita akan lihat permainannya Irene Kharisma Sukandar kawan, di mana di babak keempatnya Irene ini bertemu dengan Grandmaster yang kuat asal India, yaitu Raunak Satwani. Setelah sebelumnya di babak pertama Irene memetik kemenangan, di game kedua juga memetik kemenangan, dan game ketiga berhasil menahan Super Grandmaster asal Cina Wang Hao. Ini merupakan game keempatnya. Langsung kita ke permainan. Di sini Irene pegang hitam dan Raunak Satwani pegang putih mengawali dengan pion E4. Irene membalas dengan permainan Sicilia. Kuda F3, kuda C6, gajah B5. Raunak Satwani memilih variasi Netsmedinov atau Rossolimo attack. Pion G6 pilihan utama. Pilihan nomor 2 adalah pion D6 kawan. Tapi pion G6 pilihan utama dipilih oleh Irene. Rokade, gajah G7, benteng E1, perkuat pion pusatnya sesegera mungkin menempatkan benteng di lajur pusat, dan pion E5 menghentikan laju pion kawan. Di sini Raunak Satwani menukarkan gajah terangnya sikat kuda C6 dipukul balik menggunakan pion D. Lajur D sudah terbuka kawan dan pion D3 dimainkan oleh Raunak Satwani. Di sini kawan, di game-game terdahulu menteri E7 ini merupakan pilihan utama manusia. Tapi Stockfish lebih menyukai menteri ke petak C7 kawan. Irene memilih ke petak E7 dan sekarang pion A4. Tadi sebelum memainkan menteri juga ke E7 atau ke petak C7, pion A5 ini juga bagus untuk dimainkan kawan. Atau mengembangkan kuda ini ke petak E7. Itulah 3 pilihan utama dari Stockfish. Tapi Irene tadi melanjutkan pergerakan menteri ke E7. Raunak Satwani pion A4 dihentikan oleh pion A5. Kuda A3. Dan di sini kawan melihat pergerakan kuda ini, Irene terprovokasi untuk bermain dengan gajah E6. Melanjutkan pengembangan kuda F6 atau pion B6 ini cukup bagus kawan. Mengembangkan secepat mungkin kuda untuk mempersiapkan rokade juga bagus, tapi gajah E6. Coba lihat sekarang, pion ini hanya dijaga oleh gajah kawan. Posisi menteri sudah tidak bisa membackup pion E5 karena terblokade oleh gajahnya sendiri. Jadi kuda kalau berkembang ke peta ini kawan, pion ini bisa jatuh oleh putih.
Selanjutnya di sini gajah E3 melanjutkan pengembangan dan Iren melanjutkan dengan pion H5. Apakah ingin mengeluarkan kudanya nanti kawan ke sini, lompat ke sini, ancam gajah, diantisipasi dengan pion H3 dan tidak dengan kuda H6 lagi ataupun melanjutkan langkah kuda F6. Jelas tadi seperti yang saya sebut, pion ini akan jatuh, mungkin akan dibalas dengan kuda G4 menantang pertukaran kawan atau discover attack. Kuda ini akan lompat mundur saja dan juga untuk membackup pion dari ancaman gajah gelap. Di sini mungkin gajah, maksud saya kuda akan sikat gajah, dipukul balik oleh benteng. Iren tidak memilih langkah kuda lagi kawan, dia menahan kudanya bermain dengan pion F6, memperkuat pion pusat dari ancaman kuda, dan sepertinya Iren sudah tidak ingin melakukan rokade lagi kawan. Apakah cukup naik nanti ke peta F7? Kita lihat saja. Pion C3 untuk dukungan mendobrak peta pusat dan benteng D8 lanjut Iren. Lagi-lagi kawan, sesegera mungkin mengeluarkan kuda ini juga cukup bagus. Ya artinya sekarang hanya peta H6 yang bisa diduduki oleh kuda. Raja masih mempunyai kesempatan untuk rokade walaupun struktur pionnya sudah tidak lazim lagi, tapi ya masih ada kesempatan. Kalaupun nanti juga ingin melakukan rokade panjang juga tak ada masalah, tapi benteng D8 dipilih oleh Iren. Untuk pressure pion D3, menteri menghindar ke C2, tidak berada satu lajur dengan benteng hitam, kena X-ray kawan. Di sini pion G5 dimainkan oleh Iren. Sudah jelas kelihatannya Iren sudah tidak berniat rokade lagi. Pion D4 mulai gebrak peta pusat, dibalas pion G4. Di sini kuda ke H4, persiapan ancaman garbuan. Iren membiarkan garbuan, dia melanjutkan pion G pukul pion H3. Kuda garbu menteri garbu benteng di peta G6, menteri F7, kuda sikat benteng dipukul balik oleh gajah, dan putih melanjutkan pion D pukul pion E5, dipukul balik oleh pion F. Selanjutnya di sini pion F3, lanjut Raunat Sakwani. Iren melanjutkan langkah menteri G6, memberikan pressure di sini tapi tak ada masalah, menteri putih sudah berada di baris kedua. Tapi langkah menteri ini ya merupakan langkah kurang akurat kawan. Stockfish lebih menyukai gajah ini bergerak ke peta B3, ancam menteri kuasai peta D1 agar salah satu benteng ini tidak berani untuk berada nanti ke peta D1 kawan. Nanti bisa dilanjut apakah nanti menteri putih ini tetap menjaga pion yang ada di peta G2, bisa dilanjutkan dengan pion H pukul pion G2 kawan. Nanti bisa juga diambil atau saya rasa tidak akan diambil kawan. Mungkin pion ini akan menjadikan tameng bagi putih agar posisi rajanya tidak semakin terbuka. Apakah kuda ini siap manuver, blokade diagonal ini, bentengnya siap keluar, mungkin itu yang akan didahulukan oleh putih ke depannya. Tapi langkah ini sedikit memberikan opsi bagi hitam untuk memberikan counter attack. Tapi Iren memilih dengan langkah menteri G6 langsung. Di sini raja bergeser ke H2 dan selanjutnya pion H4 memberikan dukungan bagi menteri. Menteri F2 jaga peta G3 dan Iren melanjutkan pion H pukul pion G2, dipukul balik oleh menteri menantang pertukaran karena sudah merasa unggul, dia sudah mendapatkan benteng hitam kawan. Iren menolak, menteri ke H5, langkah terbaik melakukan pertukaran semacam ini kawan. Tapi di sini Iren melangkah dengan menteri H5 dibalas dengan benteng A ke D1. Itulah tadi kawan, gajah ini bergerak untuk mengawasi peta ini agar salah satu benteng ini tidak menantang benteng hitam yang tersisa cuma satu. Ditolak oleh Iren, dia memilih dengan langkah gajah F6. Benteng pukul benteng, dipukul balik oleh gajah. Gajah ambil pion C5, bukan pilihan terbaik juga bagi putih. Benteng G1 merupakan pilihan yang bagus juga, tapi di sini Raunat Sakwani memilih ambil pion hitam. Selanjutnya pion H3, menteri bergeser ke E2 untuk tetap menjaga pionnya kawan. Dan selanjutnya dibalas Iren melangkah kuda E7. Mengaktifkan kudanya juga bukan pilihan terbaik. Pilihan terbaik pada posisi menteri hitam ini mundur ke peta F7. Tapi Iren mengaktifkan kudanya ke E7. Kuda C4 memberikan ancaman di sini nanti kawan, melakukan skak mungkin dan menantang gajah berani nggak pukul kuda yang ada di peta C4 ini. Iren melanjutkan dengan langkah manuver kudanya ke peta G6 mencari posisi strategis di peta yang cukup bagus bagi kuda, peta lemah F4 nanti, dan kuda putih ke peta D6 skak. Raja bergeser ke F8, memposisikan open skak bisa dilakukan oleh putih. Kalau bergerak ke sini kawan, menteri kemungkinan akan ke sini dan persiapan juga discover check di langkah berikutnya.
Iren memilih rajanya ke peta F8, kuda ambil pion B7 open skak, diblokade oleh gajah, tidak terburu-buru juga melakukan pertukaran, benteng G1 terlebih dahulu untuk kontrol lajur G yang sudah terbuka penuh untuk mengawasi pergerakan menteri hitam. Kuda F4 ancam menteri. Di sini gajah pukul gajah terlebih dahulu skak, raja pukul balik, menteri bergeser ke D2, persiapan melakukan ancaman skak di sini nanti kawan, dan posisi raja sudah terpojok kawan, lajur G sudah dibatasi juga oleh benteng putih. Posisi Iren sudah dalam posisi kekalahan sampai langkah ke-32 ini. Menteri H8 mengawasi peta D8. Selanjutnya Menteri D6 skak, Raja F6, kuda D8 dan persiapan untuk ambil pion mungkin atau ambil gajah di langkah berikutnya. Dan dilanjut dengan langkah Menteri H6. Dilanjut dengan langkah kuda ambil pion C6. Di posisi ini Iren menyerah di langkah ke-35. Ancamannya ancaman skakmat di peta ini kawan. Kalaupun pada posisi ini kalian ingin backup peta E7 ini dengan menteri ke peta H7 mungkin, menteri putih akan ke peta F8 skak. Dan sudah tidak ada cara lain selain tidak membackupnya kawan atau blokade. Apakah dengan gajah F7 malah skakmat satu langkah kawan, menteri ke sini skakmat. Kalau dengan menteri ya selanjutnya bisa seperti ini kawan. Menteri ke peta D8 juga bisa skak atau menteri ke peta H8 juga bisa. Anggap saja ke sini sudah tidak ada pilihan. Raja sudah tidak bisa bergeser ke lajur G kawan, jadi harus ditutup oleh menteri, skakmat juga. Langkah terbaik agar agak panjang sedikit permainan ya kuda ke peta G6 ini kawan untuk kontrol peta-peta ini. Dan di sini kuda putih akan ganti lompat ke peta D8, pressure gajah di sini. Kalaupun kuda ini kembali untuk backup gajah ini kawan, selanjutnya benteng ini dipersiapkan naik. Dan ancamannya juga hampir sama kawan, ancaman skakmat. Tapi cukup panjang, 15 langkah. Langkah terbaik adalah membuat langkah pengorbanan menteri. Ini akan membuat panjang permainan. Dan ya masih panjang kawan, masih kurang lebih 6-7 langkah berikutnya skakmat. Itulah kawan permainan keempat dari Iren Karisma Sukandar di turnamen Abu Dhabi International Chess Festival. Kalah oleh Grandmaster asal India, Raunat Satwani. Oke kawan, sekarang kita bergeser ke turnamen Champion Chess Tour FTX Crypto Cup. Saya pilih permainannya Carlsen versus Jan-Christophe Duda pada game kedua, permainan rapid 15 menit. Pada game pertama, Carlsen kalah, dan di sini Carlsen pegang putih bermain dengan pion E4. Kita temui permainan Ruy Lopez opening dari Magnus Carlsen dan Jan-Christophe Duda memilih Berlin Defense. Lebih memilih variasi yang apa? Ya kalau berani Carlsen langsung menantang permainan endgame yang lebih cepat, tapi tak perlu saya tunjukkan sudah sangat sering kawan. Pion D3 dipilih oleh Carlsen. Gajah C5, Carlsen ingin bermain kompleks kawan, ingin mendapatkan kemenangan agar kembali imbang pada game kedua. Tapi nyatanya ya kalian sudah tahu, tadi sudah saya jelaskan di awal-awal pembukaan video. Di sini kawan gajah sikat kuda C6 lanjut Carlsen dipukul balik oleh pion D. Kuda B berkembang ke D2. Kuda mundur ke D7 untuk memperkuat posisi pionnya ini sekarang dari ancaman kuda. Kenapa tadi putih tidak langsung ambil pion ini kawan? Ya ancamannya serius kawan, kuda bisa tewas. Menteri bergerak ke sini memberikan ancaman skakmat. Oleh karena itu, Carlsen melangkah kuda D2, dan di sini kuda tadi mundur ke D7, backup pionnya kawan, dibalas dengan langkah kuda F1. Jan-Christophe Duda rokade di langkah ke-7, Carlsen melangkah dengan tidak kuda G3 atau kuda E3 membuka akses rajanya rokade, tapi pion G4 kawan. Tapi langkah seperti ini bukan hal yang baru, masih ada beberapa game terdahulu yang pernah memainkan variasi seperti ini. Benteng E8, perkuat posisi pionnya agar kudanya bisa beraksi lagi kawan untuk segera juga membuka diagonal terang agar pion ini aman dari ancaman kuda. Maksud saya kuda di sini. Kuda E3, pion A5. Terlihat Carlsen sudah tidak berniat rokade, jadi sesegera mungkin Jan-Christophe Duda berinisiatif untuk menguasai sayap menteri kawan, mendorong pion-pion sayap menterinya ini untuk berjaga-jaga kalau putih sampai rokade panjang, jadi kita mempunyai tempo lebih cepat untuk bermain dengan pion-pionnya, serangan badai pion di beberapa langkah berikutnya. Benteng G1, kuda F8 membuka akses diagonal terang bagi aktivitas gajahnya. Pion H4, pion A4 tidak mau kalah Jan-Christophe Duda. Kuda F5, di sini pion B5.
Gajah G5 ancam menteri. Diblokade pion F6, gajah ditarik mundur ke D2. Ditarik mundur ke peta E3, sedikit lebih baik kawan, menantang pertukaran. Kemungkinan di sini hitam tidak akan meladeni, ya bergerak mungkin ke peta ini, ke peta B4 skak. Kalau diblokade oleh pion C3, selanjutnya gajah ini bisa ditarik mundur ke peta D6. Tapi di sini gajah bergerak mundur ke peta D2 pilihan Carlsen, raja hitam digeser Jan-Christoph Duda ke peta H8, menghindari diagonal terang terbuka. Apakah juga nanti dipersiapkan pion-pionnya ini juga dipersiapkan untuk apa? Bertarung kawan ke depan, dan bentengnya juga sesegera mungkin menempati lajur G, bisa juga. Di sini pion G5, Carlsen memulai langkah kesalahan kawan, langkah ya terbilang langkah blunder pion G5 ini. Langkah terbaik pada posisi ini pion A3 terlebih dahulu kawan. Untuk menghentikan laju pion hitam kawan, juga mengontrol peta B4, menteri mungkin nanti keluar ke peta E2, persiapan rokade panjang bisa dipilih oleh putih menurut Stockfish. Tapi Carlsen terlihat ingin membuka lajur G segera mungkin kawan. Carlsen sudah tidak sabar untuk membuka lajur G, dan jawaban terbaik dari Jan-Christoph Duda, gajah sikat kuda F5, dipukul balik oleh pion E. Selanjutnya adalah pion E4, gantian. Sekarang Jan-Christoph Duda malah mempunyai kesempatan lebih cepat untuk membuka lajur bagi bentengnya. Pion D pukul pion E4, diambil balik oleh benteng skak. Raja ke F1, menteri hitam mulai keluar ke peta D5, incar pion di sini. Dan pion G pukul pion F6, dipukul balik oleh pion G. Selanjutnya gajah C3. Incar pion ini kawan, juga menantang pertukaran menteri, tantangan ditolak. Tapi langkah gajah ini menurut Stockfish juga kurang bagus. Memang terlihat memberikan tekanan di sini kawan, dan ancamannya tentu ancaman skak mat. Kalau pion ini berhasil diambil ya skak mat. Tapi bukan pilihan terbaik, Stockfish lebih menyarankan gajah ini bergerak ke peta E3 kawan. Tapi peta C3 dipilih, dan Jan-Christoph Duda ambil pion ini untuk mengawal pionnya kawan. Dibalas dengan langkah benteng naik ke peta G5 ancam menteri. Pion hitam tidak bisa ambil benteng karena posisinya dalam posisi kena pin. Menteri ke H3 skak. Raja ke G1, dan selanjutnya di sini benteng G4 skak. Memaksa pertukaran benteng agar lajur G ini tetap aman. Kalaupun ada skak, raja masih bisa bergerak ke peta terang nanti. Dan terjadi pertukaran benteng, langkah paksaan. Coba kita mundur sesaat kawan, tadi sempat terlewatkan. Kalau sekarang benteng ini kembali untuk blokade skak, tentu saja benteng hitam G4 kawan. Kuda akan mundur ke peta E1 menjaga benteng, perkuat benteng. Di sini hitam akan melanjutkan dengan menteri H1 skak. Kalau diblokade oleh benteng kawan, ya tentu saja masih bisa disikat oleh hitam. Jadi raja ini akan lari ke peta E2, sama saja benteng ini bisa jatuh kawan. Kemungkinan terlebih dahulu menteri akan ambil pion yang ada di peta H4. Menurut Stockfish jalan terbaik. Kalau kalian ambil benteng ini ya masih bisa, kalian juga akan untung kawan. Itulah posisi putih akan semakin cepat kolaps. Apalagi nanti benteng hitam ini juga siap memberikan serangan di lajur-lajur yang terbuka ini kawan. Serangan dari belakang cukup merepotkan juga jika sampai diblokade oleh benteng. Oleh karena itu Carlsen hanya menggeser rajanya ke peta G1, benteng G4, walaupun langkah ini juga kurang kuat menurut Stockfish kawan. Stockfish menyarankan benteng F4 menjaga pionnya juga. Benteng G4 dipilih oleh Jan-Christoph Duda. Benteng pukul benteng, langkah paksaan diambil balik oleh menteri. Raja ke H1, dan selanjutnya di sini kawan, kuda bergerak ke peta D7 menjaga pion kawan. Kuda aman karena posisinya dalam penjagaan menteri, tapi menteri diserang oleh kuda H2. Menteri ambil pion H4, lanjut Jan-Christoph Duda menyerahkan kudanya bisa diambil oleh Carlsen. Carlsen ambil kuda D7, dan di sini kawan dijawab dengan langkah gajah ke peta D6. Pada saat kuda di sini, menteri sudah tidak bisa membackupnya lagi. Kuda pasti jatuh. Pion masih aman kawan karena dalam posisi penjagaan menteri. Dijawab Carlsen dengan raja bergerak naik ke peta G2. Menteri ambil kuda skak, raja mundur ke F1. Menteri H1 skak, raja ke E2. Menteri E4 skak, raja mundur lagi ke F1. Menteri ke C4 skak. Raja ke E1, benteng keluar menjaga pion untuk sementara, memilih langkah bertahan terlebih dahulu, melihat pergerakan apa yang akan dilakukan oleh Carlsen. Benteng D1 dipilih oleh Carlsen. Sekarang menteri melakukan skak lagi ke peta E4,
raja ke F1. Kalau bergerak ke sini ancamannya skakmat seperti ini kawan, skakmat. Jadi Carlsen melangkah dengan raja ke F1, dikejar lagi oleh menteri H1 skak, raja ke E2 satu-satunya langkah kawan, dan menteri H5 skak. Di posisi ini Carlsen menyerah. Ancamannya apa kawan? Ancamannya ya benteng ini bisa jatuh. Kalau bergerak ke sini benteng jatuh jelas. Kalau mundur ke peta E1, benteng ini mempunyai kesempatan ikut bermain juga kawan. Kalau naik ke peta D2, gajah juga ikut bermain di sini. Otomatis ini raja harus bergerak ke D3 dan bisa dikejar oleh menteri dengan ambil benteng D1 dan satu langkah berikutnya skakmat kawan. Jadi pilihan terbaik pada posisi ini kawan, raja ini naik ke peta D2. Kalau dikejar oleh gajah di skak, bisa berlanjut raja ini mundur ke E1 lagi. Lihat sekarang posisi benteng sudah terjaga oleh menterinya karena posisi gajah sudah keluar. Tapi di sini benteng juga keluar kawan, ikut bermain juga. Otomatis harus bergeser ke sini kawan, ataupun juga yang paling bagus ya mengorbankan menteri. Kalau bergeser ke sini langsung ya ancamannya adalah ancaman skakmat satu langkah kawan. Jadi langkah pengorbanan menteri sudah tidak bisa dihindari untuk memperpanjang permainan. Sampai di sini tak perlu kita lanjutkan lagi kawan, sudah jelas, sudah morat-marit putih. Oleh karena itu pada posisi ini saat menteri hitam melakukan skak di peta H5 ini, Carlsen langsung menyerah. Itulah kawan, 2 game untuk pagi ini dari permainannya Iran Kharisma Sukandar yang kalah oleh Grandmaster asal India Raunat Satwani dan permainan Carlsen yang kalah oleh Jan Christoph Duda. Kita tidak mengulas permainannya Praggnanandha kawan, nanti sore kita akan ulas permainan dari turnamen chess.com Rapid Chess Championship yang sudah sempat kita tunda 1 hari. Oke, semoga permainan dari para pemain tadi bisa menghibur kalian. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.